Aloha dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Felix Wang. Hari ini kita pergi ke bandara yang tidak terlalu besar, namun sempat melayani penerbangan internasional bagi berbagai maskapai mancanegara selama 11 tahun, dari tahun 1974 hingga 1985, alias menjadi pintu gerbang bagi ibu kota negara Republik Indonesia. Saya akan membahas pesawat-pesawat terbang yang tampil dalam film layar lebar berjudul Kabut Sutra Ungu di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Film yang dirilis pada tahun 1980 ini disutradarai oleh Syuman Jaya dan merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama karangan Ike Supomo. Pemeran utamanya adalah Roy Marten dan Yenny Rahman, di mana Yenny Rahman terpilih menjadi pemeran wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia 1980. Adegan pertama menunjukkan sebuah pesawat Douglas DC-9 seri 32 milik Garuda Indonesian Airways yang sedang melakukan take-off run dari runway 24. Terlihat kode registrasinya adalah Papa Kilo Golf November Tango. Semasa saya kecil, saya belum pernah melihat DC-9 dengan hockey stick livery atau jet line merah oranye yang membelok ke vertical tail fin atau sirip ekor tegak. Namun kode registrasinya tertulis pada jet line dan berwarna putih. Sejauh yang pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri, armada DC-9 dan F-28 Garuda atau pada armada Garuda yang memiliki konfigurasi T-tail, kode registrasi tertulis tepat di bawah ekor pada posisi yang tak terhalang oleh mesin dan warna fontnya adalah biru tua atau hitam. Kode registrasi yang tercantum pada jet line dan berwarna putih terdapat pada armada pesawat Garuda yang kebetulan tidak memiliki mesin di bawah ekor, yaitu jenis Airbus A300B4, DC-10 seri 30, dan Boeing 747 seri 200. DC-9 yang tampil pada adegan awal film ini diceritakan mengalami kecelakaan dalam penerbangan ke Medan. Pada masa itu, Bandara Halim Perdana Kusuma hanya melayani penerbangan domestik ke Denpasar dan Yogyakarta dari kota Jakarta. Jakarta Control Garuda 182, departure from Medan, flight level 150, climbing to flight level 310, estimate arrival Medan 0140, over. Semua penerbangan domestik Garuda yang lain dilayani dari Bandara Kemayoran, termasuk rute penerbangan ke Medan. Tapi saya maklum, pastinya anggaran untuk pembuatan film akan lebih tinggi jika harus dilakukan syuting di dua bandara. Saya agak heran juga, dalam film ini, sepertinya maskapai Garuda Indonesian Airways menjadi built-in sponsor. Namun kok mau-maunya diceritakan bahwa salah satu armadanya mengalami kecelakaan. Apakah nantinya yang menonton film ini nggak jadi takut naik Garuda? Barangkali ada penonton yang tahu latar belakangnya mengapa Garuda Indonesian Airways mau diceritakan mengalami kecelakaan dalam film ini. Bisa coba tulis di kolom komentar ya. By the way, pesawat dengan registrasi Papa Kilo Golf November Tango tersebut sampai saat ini masih berada di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah yang pernah saya bahas dalam video lain mengenai Douglas DC-9. Adegan berikutnya menampilkan pesawat terbang Douglas DC-8 Garuda yang sedang parkir di apron Bandara Halim Perdana Kusuma. Karena dalam potongan adegan ini, bodi pesawat DC-8 tersebut tidak terlihat jelas atau terpotong, berikut ini saya tampilkan miniatur atau diecast-nya saja, yang merupakan produksi Aeroclassics di skala 1:400. Pada DC-8, registrasi pesawat juga terlihat dicetak berwarna putih pada bagian belakang jet line merah dan oranye sebelum lengkungan menuju sirip ekor tegak atau vertical tail fin. Pada adegan ini, di kejauhan nampak sebuah Boeing 727 seri 200 milik Singapore Airlines yang sedang mendarat di runway 24 Bandara Halim Perdana Kusuma. Bagaimana saya tahu itu adalah runway 24? Alasannya, karena pada adegan ini,
posisi kamera film sepertinya merekam dari anjung pengantar Bandara Halim Perdana Kusuma yang posisinya ada di lantai 2 gedung terminal, di mana gedung terminal ada di sisi utara apron dan runway alias menghadap ke selatan. Sehingga sebelah kiri gedung terminal adalah arah timur atau runway 24, sementara sisi kanan adalah arah barat atau runway 06. Selanjutnya, terlihat Boeing 727 seri 200 milik Singapore Airlines tersebut sedang masuk ke taxiway dan segera menuju apron. Sedikit informasi, berdasarkan ingatan saya waktu kecil saat menonton pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma bersama orang tua, di anjung pengantar tersebut, Singapore Airlines melayani penerbangan ke Bandara Halim Perdana Kusuma dari Bandara Paya Lebar di Singapura menggunakan 3 tipe pesawat, yaitu Boeing 737 seri 100, Boeing 727 seri 200, dan Boeing 757 seri 200. Mungkin yang paling besar yaitu Boeing 757 digunakan pada penerbangan yang sibuk. Saat film ini diproduksi, Bandara Internasional Changi belum dibuka. Bagi saya, sebagai orang yang lumayan cermat akan detail, ada hal yang agak aneh atau lucu. Sebab pada adegan ini, yang di dalam film Kabut Sutra Ungu diceritakan terjadi beberapa bulan atau tahun setelah suami pemeran utama wanita meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat. Terlihat juga footage pesawat DC-9 milik Garuda Indonesian Airways yang sedang parkir, sementara sejumlah penumpangnya baru saja turun dari pesawat dan berjalan ke gedung terminal. Nose-name pesawat tersebut adalah Bebai, yaitu nama sungai di Pulau Timor. DC-9 Garuda yang memiliki nose-name tersebut pasti memiliki registrasi Papa Kilo Golf November Tango, yang tak lain dan tak bukan pada adegan-adegan awal film ini diceritakan sudah jatuh atau mengalami kecelakaan saat dipiloti oleh suami dari sang pemeran utama wanita. Tapi ya, sebagai orang yang pernah terlibat dalam produksi beberapa film, saya bisa maklum dan paham bahwa budget really matters, dan tak semua penonton memperhatikan detail. Bagian berikutnya yang akan saya ulas dalam film ini adalah adegan yang menunjukkan layar display keberangkatan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Terlihat beberapa nomor penerbangan, 2 diantaranya rute domestik yang dilayani maskapai Garuda Indonesian Airways dari Bandara Halim, yaitu tujuan ke Denpasar dan Yogyakarta. Ini adalah footage pada tahun 1980. Sementara seingat saya pada pertengahan dekade 1980-an, baik pada masa-masa akhir Bandara Kemayoran beroperasi maupun pada masa awal Bandara Soekarno-Hatta dibuka, nomor penerbangan GA414 dialokasikan untuk penerbangan dari Jakarta ke Semarang. Sementara untuk rute ke Yogyakarta, nomor penerbangannya adalah GA430 sampai dengan 438. Mengapa semasa Bandara Kemayoran beroperasi? Untuk rute penerbangan domestik, hanya rute ke Denpasar dan Yogyakarta saja yang dilayani dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Alasannya tak lain adalah untuk mempermudah para penumpang penerbangan internasional Garuda jika memiliki connecting flight ke 2 kota tujuan wisata utama tersebut, alias penerbangan Garuda dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Denpasar dan Yogyakarta menjadi feeder bagi penerbangan internasional Garuda Indonesian Airways yang berbasis di Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun jika penumpang penerbangan internasional Garuda yang mendarat di Jakarta atau Bandara Halim Perdana Kusuma akan melanjutkan penerbangan ke rute-rute domestik lainnya, tentu saja harus berjibaku dengan kemacetan Jakarta guna mencapai Bandara Kemayoran dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Demikian juga sebaliknya. Misal ada seorang penumpang Garuda dari Makassar hendak transit di Jakarta dan melanjutkan penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesian Airways ke kota Bangkok di Thailand, pasti harus memperhitungkan connecting time atau konsumsi waktu dari Bandara Kemayoran menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sehingga amannya sih penumpang tersebut tiba di Jakarta sehari sebelum penerbangan internasional lanjutan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Video ini masih ada kelanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan video ini kepada yang memerlukan.